Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusolli wa nuslimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in na'ima. Inilah 10 orang yang salatnya tidak diterima. Hadis yang diangkat oleh Syekh Ibnu Hajar perihal 10 orang yang tidak diterima amal salatnya patut menjadi bahan renungan kita semua. Ahli hadis Ibnu Hajar meriwayatkan sebuah hadis Nabi yang menyebutkan 10 jenis orang yang salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh Nawawi Banten dalam karyanya Nasahilul Ibad. Berikut ini adalah petikan pendek hadis Nabi yang dikutip dalam kitab Nasihul Ibad karya Syekh Nawawi Banten perihal 10 jenis orang yang salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut satu persatu jenis orang yang salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala diantaranya. Pertama, orang salat sendiri tanpa membaca bacaan. Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal bersepakat bahwa salat makmum tanpa membaca surat Al-Fatihah sedikit. Kedua, orang yang tidak membayar zakat. Orang yang tidak mengeluarkan harta yang diwajibkan dijakati kepada pihak yang berhak menerimanya. 3. Imam yang dibenci makmumnya. Syekh Nawawi Banten memperkuat hal ini dengan mengutip hadis Nabi lainnya. 3 orang yang amal salatnya mereka tidak akan melewati telinga mereka, yaitu budak yang minggat sampai kembali kepada majikannya, seorang istri yang bermalam dalam keadaan suami murka, dan seorang yang mengimami suatu jamaah, sementara mereka tidak menyukainya. 4. Budak yang melarikan diri dari majikan. Budak baik laki-laki maupun perempuan yang minggat dari majikannya. 5. Salat peminum khamar yang terus-menerus. Syekh Nawawi Banten mengutip sabda Rasulullah SAW, jauhilah khamar karena khamar adalah induk perbuatan keji. 6. Istri yang bermalam sementara suaminya murka. 7. Perempuan merdeka yang salat tanpa khimar. Khimar adalah pakaian yang menutup kepalanya. 8. Pemakan riba. Syekh Nawawi Banten mengutip penjelasan ulama terkait karakteristik pemakan riba. Menurut para ulama, pemakan riba memiliki karakter yang sama dengan sekelompok Yahudi yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala perihal perburuan dan penangkapan ikan pada hari Sabtu. Kedua kelompok ini sama-sama berbuat ilah atau tipu daya, yaitu sejenis manipulasi atau merekayasa hukum. 9. Pemerintah yang zalim. Syekh Nawawi Banten mengutip hadis riwayat Abu Dzar radhiyallahu anhu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemerintah kelak di hari kiamat dihadirkan, ia akan dilemparkan ke jembatan Jahannam. Jembatan itu kemudian terguncang sehingga tidak ada persendian kecuali bergeser dari tempatnya. Jika orang-orang yang dulu menjabat sebagai pemerintah itu adalah muslim yang taat dalam bentuk kebajikan-kebajikan yang adil, misalnya ia dapat berjalan di atasnya. Tetapi jika ia mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebijakan-kebijakan yang zalim, misalnya jembatan itu terkoyak hancur yang menyebabkannya jatuh ke jurang Jahannam. 10. Orang yang salatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Hal tersebut hanya membuatnya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hadis yang diangkat Syekh Ibnu Hajar. Dan dijelaskan lebih lanjut Syekh Nawawi Banten dalam karya Nasihul Ibad halaman 70 perihal 10 orang yang tidak diterima amal salatnya. Hadis ini penting untuk menjadi catatan, pelajaran, atau nasihat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab.